Begitu. Tayo. Motor ya. Sangat jujur kan. Ini. Cukup ke sini. Cukup kan kecilan. Ini bekas ini. Ikhlas kan? Bukan gila. Pernah diperlukan. Ada musik. Sejujur-jujurnya kan udah kasih nama itu yang sudah nggak akan tahu. Sekarang kita pas dulu. Boleh sebelum itu. Boleh. Oh, boleh. Selama jadi kelas 6 belum ada masalah. Membuli aku. Sebelumnya. Sebelumnya.
juga mau itu. Oh, panjang tuh tadi ada. Panjang aku ini. Iya, masuk. Ada itu aja. Boy, pula bu.
Pas mata saya tiba-tiba kejadian sangat saya kecewa dan membuat saya menangis. Aku punya teman yang suka panggil pakai nama aku kecewa karena aku nggak punya nama. Aku sayangnya padahal udah minta maaf. Aku pernah dipukul oleh teman sekelasku. Aku juga pernah tidak punya teman. Aku juga pernah diajak oleh teman. Geledekan orang tua, geledekan orang tua. Aku nggak jelas. Aku pernah dituduh nyolong uang. Aku pernah diledek orang tua oleh teman. Pernah diledekin orang tua dan pernah ngeledekin aku sama grup. Aku suka diledekin orang tua teman, diledekin orang tua teman, diledekin teman, saya bebek dan diledekin orang tua. Saya pernah diejek nama orang tua saya oleh teman. Suka diejek, pernah dibully gara-gara bikin cowok. Ribut sama teman, sering-sering mengejek teman-teman gara-gara aku punya teman yang suka memanggil pakai nama orang tua. Apa dia? Ribut sama teman, saling mengejek, pernah dibully gara-gara berlebihan. Pernah tumpah air di gelas pas pintunya kebuka. Itu sangat masalah besar. Masalah besar bagi Anda. Kenapa yang HP hilang? Kenapa yang HP hilang itu? Masalah besar. Saya pernah mempunyai teman dan dia menghasut teman-teman lainnya tidak berteman denganku. Pernah bermusuhan dengan teman karena dia menyukai crushku. Sehingga menjadi musuh satu sama lain. Dipukul nggak jelas. Harapan. Itu jaga. Itu bagaimana kelas saya? Cita-cita. Lain cita-cita. Kelas yang bagaimana? Kalian pasti kan punya impian ya? Ya, kalian impiannya tuh kelas kalian tuh pengennya bagaimana? Harapan dan impian kalian tuh kalian pengen punya kelas yang seperti apa? Makan gratis oleh bendahara. Oh. Ayo, banyak banget. Harapan kamu kelas kamu tuh bagaimana? Kamu pengennya kelas kamu tuh seperti apa? Banyak banget. Nanti banyak.
mah tidak ingin ada pengulpus. Atuh di fotografi. Enggak aku ah. Ayan. Asam. Kopi tak, oh iya tak. Kamu nanti kamu kembali. Ini masalahnya. Aduh. Aku berharap kelasku selalu kompak, tidak ada musuh-musuhan, selalu bisa saling menghargai. Jika nanti sudah lulus, aku berharap tidak ada kata asing. Jika sudah lulus, aku harap kita saling meminta satu sama lain dan tidak saling melukai. Harapan kelasku selalu kompak, tidak membuli teman sendiri, selalu semangat, tidak menyebabkan nama. Kelas yang kompak, tidak saling berkecurangan, dan saling mengatur, setiap kerjaan Aku mau nggak ada circle-circlean, bully atau ejek-ejekan. Takutnya yang pelanggan ejek atau bully nggak masuk sekolah dan bisa jadi problem. Tidak ada geng-gengan, tidak saling meledek, dan mempunyai hubungan yang baik. Ramah, damai, dan tidak saling mengejek. Harapanku di kelas tidak boleh memohon nama orang tua dan menyindir teman. Aku ingin kelas ini semua murid yang asik dan tidak asik. Harapan kelas menjadi kompak. Tidak ada pengumpulan atau ledekan nama Tuhan. Kelas yang kompak tidak saling mengejek. Kenapa ingin mempunyai kelas yang kompak? Karena agar menyimpan banyak kenangan saat bersama. Siapa ya? Setelah lulus kita tidak pernah bertemu. Selalu kompak dan jangan ejek nama. Bermain dengan semua teman yang tidak memiliki teman. Harapan tidak ingin ada ejek-ejekan dan permusuhan. Tidak boleh mengejek nama. Harapan kelas menjadi bersih dan bagus. Tidak ledek-ledekan atau waktu tidak boleh bergerak. Selalu kompak, tidak ada ledek-ledekan waktu, selalu teman baik dan tidak ada hikmat. Aku ingin mempunyai teman yang banyak. Aku ingin kita tidak bermusuhan. Jangan saling mengejek. Bermain dengan semua senang dan tidak ada yang namanya bersih. Bersih, bersih menyenangkan. Aku yang mempunyai lagi banyak teman. Tidak ada bullying di kelas, tidak ada musuh. Di kelas merasa nyaman, tidak ada teman. Makin sedikit yang meledek nama orang. Tapi masih ada ya. Ingin mempunyai kelas yang tidak memiliki masalah dengan kelas lain. Selalu kompak dan tidak semoga istirahat lebih lama lagi. Di kelas kompak. Apa itu?
sampah sembarangan di kolong meja atau dimanapun. Dah pokok ya. Oke, ada yang masuk? Dikira tuh bilang lain. Baik. Untuk mewujudkan semua hal ini, maka timbullah keyakinan bahwa Keyakinan. Kita mesti terus perjalanan ya. supaya kita tidak saling mengejek, berarti kita harus saling Sabu merasa. Beingat. terlibat, saling menghargai. Kemudian apa lagi? Laki-laki. Supaya piket apa kelasnya tadi nyaman. Ya, disiplinnya dalam bentuk apa? Iya, karena kita juga masih punya harapan dan berharapan supaya kelasnya bersih, kan harapan kelas menjadi bersih dan bagus. Coba, Habis kompak. Kalau piketnya harus kompak. berarti kompak itu butuh apa? Saling bekerja. Kemudian apa lagi? Untuk mewujudkan apa tadi pengetahuannya? Kompak kan udah, supaya nggak saling mengejek udah, saling menghargai. Karena harapan di kelas Sudah diatur. yang guruin. Berarti kalau mau istirahatnya, kalau mau bukan lama, tepat waktu. Jadi kalau jamnya istirahat, udah istirahat apapun kejadiannya. Belum selesai, ya pokoknya waktunya istirahat. Gitu. Tapi kita harus apa? Manusia tuh ini dia. Harus apa? Lebih giat lagi nulisnya biar cepat lebih cepat. Ayo, apa? Bertanggung Wow. Dia bertanggung tugas ya. Jadi kalau misalkan tugas, kalian harus cepat menyelesaikan. Ya. Kebanyakan ini masalahnya tentang ini. Ini terus simpel-simpelan, ecek-ecekan ya. Tidak gampang. Nah ini ada nih. Tidak ada yang meninggalkan sampah sembarangan di kolong meja. Maksudnya kemana itu? Tanggung jawab ya. Sayang ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Untuk memenuhi harapan-harapan kalian. Yang pertama, saling menghargai dalam kemudian dalam apa? Supaya tidak supaya kompak. Ini dalam bekerja Kerja kelas, kerja kelas. tanggung jawab terhadap Tugas. tugas. Ada yang mau ditambahin? Ya, ya.
Saya bekerja sama dalam kerja kelompok, piket, dan berjaga. Setuju ini? Sepakat? Tanggung jawab dalam tugas-tugas yang diberikan? Sepakat? Ada yang mau ditambahkan? Lagi? Tambahkan? Ibu kurang, itu harus apa? Ditambahin. Saling bagaimana? Kalau sepakat berarti kalian tanda tangan. Harus punya. Kalau susah nama aja, nama kalian aja misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Sebenarnya ini bukannya menggurui ya Bapak Ibu ya, Bapak-bapaknya. Ibu, ini hanya berbagi saja, share saja apa yang saya pelajari ketika pelatihan menjadi calon guru penggerak. Dan di sini saya mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan, gitu. Jadi kalau misalkan mendiseminasikan itu harus menyampaikan kepada guru-guru apa sih yang sudah saya pelajari selama ini. Nah, ini saya akan mendiseminasikan modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif. Ada yang sudah pernah mendengar mengenai budaya positif? Belum? Ada yang belum ya. Nah, ini kita akan mempelajari mengenai materi mengenai budaya positif. Di antaranya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pasti pernah mendengar nih. Sebenarnya ini pernah disampaikan ketika dulu pelatihan KKG Bu, waktu sama Bu Ida, Bu Penny, Bu Sofi dan Pak Aceh saat itu. Cuma kan sampai tidak berjalan lagi, jadi KKG-nya belum berjalan lagi. Nah, kita ingatkan lagi, kita refresh lagi mengenai perubahan paradigma belajar. Tentu kan kita sekarang sudah memilih kurikulum merdeka. Artinya kita menganut paham Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini berpendapat bahwa lingkungan sekolah positif itu akan tercipta apabila warga sekolahnya itu saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Nah, apabila sudah saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama, ini akan timbul kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan yang baik ini maka akan timbul karakter-karakter yang baik sehingga terciptalah budaya positif. Nah, sekarang coba Ibu kepalkan tangannya dengan sekuat mungkin. Kemudian cari pasangannya. Cari pasangannya. Coba Ibu tuh di tangan ini punya sesuatu yang sangat berharga.
yang tidak boleh dibuka atau diambil oleh orang lain. Nah, orang yang ingin membukanya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membukanya. Coba. Coba. Satu aja kameranya. Satu aja coba. Yang satu berusaha membuka, yang satu berusaha untuk tidak membuka. Iya, yang satu berusaha untuk tidak mau membuka, yang satu berusaha untuk membukanya. Gak boleh lagi. Ada yang berhasil nggak? Membukanya dengan cara merayunya dengan uang atau dengan makanan gitu. Ya. Ya, maksudnya begini, kalau ingin membukanya jangan dijilat atau dicuri ya kan, artinya dirayu atau enggak diancam misalkannya dengan dipuji misalkan, ayo dong buka gitu. Nah artinya itu kontrol ada di mana? Kontrolnya ada di mana? Ada yang mengatur. Yang dibuka, yang ambil. Yang dibuka, yang membuka, yang membuka. Nah, kontrolnya ada di diri kita sendiri. Apakah kita mau membukanya? Apakah kita tidak mau membukanya? Jadi kontrol itu ada di diri kita sendiri. Kita tidak mau membukanya. Jadi kontrol itu ada di diri kita sendiri. Nah ini berkaitan stimulus respon ya menurut teorinya Stephen ya. Kalau stimulus respon itu realitas berpendapat bahwa realitas kebutuhan kita sama. Padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian kalau misalkan stimulus respon berpendapat semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kalau stimulus respon berpendapat kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon berpendapat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kenyataannya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pendapat yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan ya yang dibuka atau tidak. Kemudian kalau stimulus respon itu berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol pikirannya yaitu win-win solution. Jadi sama-sama menang. Apa itu disiplin? Disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Artinya, nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Seperti misalkan saling menghargai, menghormati, menyayangi, tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi jangan sampai anak itu datang tepat waktu karena takut dimarahi. Tapi anak datang tepat waktu itu karena kesadaran diri sendiri. Itu adalah intrinsik, pengaruh intrinsik, bukan pengaruh ekstrinsik dari gurunya. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 3. Apa sih yang memotivasi perilaku manusia? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu termotivasi karena takut dihukum atau karena supaya nyaman, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi. Kalau termotivasi, saya mau datang ke sekolah tepat waktu, biar dipuji sama kepala sekolah misalkan, ya. Itu kalau sekolah, ya. Kalau misalkan di kelas, berarti dia dipuji sama gurunya atau teman-temannya. Nah, itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mereka datang tepat waktu itu karena mereka menghargai diri mereka sendiri, menghargai waktu yang mereka miliki. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia mengenai kebutuhan bertahan hidup, contohnya yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, contohnya seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, yaitu kebutuhan untuk menjadi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan penguasaan. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan anak ini berprestasi. Nah, apresiasinya apa? Berupa piala atau penghargaan. Nah, itu adalah kebutuhan penguasaan. Ya, jadi berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang selanjutnya, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Contohnya bermain, tertawa, ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, kita termasuk yang mana kira-kira? Ya, sebagai seorang guru, apakah kita termasuk penghukum? Apakah kita termasuk pembuat merasa bersalah? Apakah kita termasuk teman? Bisa. Apakah kita termasuk pemantau? Bisa. Apakah kita termasuk manajer? Bisa. Kalau penghukum itu biasanya guru akan langsung menghukum anak tersebut jika melakukan kesalahan, baik itu fisik maupun verbal. Mudah-mudahan kalau kayaknya udah gak zaman ya, Bu. Kalau hukuman fisik ya, kalau dulu iya. Nah, makanya kenapa Verbal yang takut nih sekarang. iya verbal Bahasa iya dengan kata-kata lebih pedas.
Nah ini memang zamannya zaman digital ya, karena kalau hukuman fisik masih berlaku luar biasa gitu ya, jadi viral gitu. Makanya solusinya dengan posisi kontrol ini. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Misalkan seperti ini, ayo dong kamu misalkan belajar dengan rajin, nanti ibu yang dimarahi kepala sekolah, misalkan seperti itu. Jadi membuat anak merasa bersalah gitu terhadap gurunya. Kemudian kalau posisi teman, ini memang positifnya dekat dengan anak gitu. Jadi ayo nak kita belajar ya, misal ramah, memang ramah ya, kesannya itu ramah. Tapi ketika guru tersebut istilahnya itu di luar kendali, maka anak itu akan merasa kecewa. Oh, saya pikir ibu teman saya, ternyata bukan. Jadi lebih down nantinya ya. Kemudian yang keempat, memantau. Kalau memantau ini berdasarkan data. Jadi kalau misalkan kita lihat datanya, misalkan ibu lihat kamu tiap hari datanya terlambat. Kira-kira konsekuensi apa yang harus ibu lakukan? Itu berdasarkan data, berdasarkan karena tiap hari data terlambat. Jadi lebih mengawasi. Kalau manajer, ini posisi yang paling bagus sebenarnya, yang diharapkan gitu. Karena kita tidak hanya memantau, tapi juga mengevaluasi, ya, menelaah apa sih yang menyebabkan anak ini misalkan dapat terlambat. Gitu. Jadi tidak hanya, jadi kita harus tahu alasan di belakang anak yang bermasalah tersebut. Nah, ini kita diharapkan berada di posisi manajer. Ini juga saya sama-sama berusaha karena saya juga baru tahu ternyata selama ini saya belum sampai ke manajer gitu. Paling hanya teman, pemantau gitu, belum sampai ke manajer. Nah, ini penjelasannya ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, membuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan. Orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kemudian yang teman ini memang tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Nah, ini berdasarkan, kalau pemantau berdasarkan peraturan-peraturan, ini manajer. Jadi berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya kesepakatan itu sudah diyakini bersama. Nah, ini yang mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahan sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai posisi manajer tadi? Kita buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Misalkan contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Pasti jawabannya kemungkinan supaya selamat, ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika COVID? Pasti alasannya untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, keselamatan, kesehatan ini yang dinamakan keyakinan. Jadi kita meyakini sesuatu dalam diri kita, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi artinya anak tersebut atau kita harus meyakini dulu, gitu. Ini ada nilai kebajikan apa di dalamnya? Seperti itu. Bagaimana cara menentukan keyakinan kelas? Yang pertama, tentukan dulu nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas Anda. Kemudian,
Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, lalu pembentukan keyakinan kelas, lalu buat posternya dan tempelkan di kelas. Ini berhubung karena kelas kita masih direvitalisasi, ini untuk kedepannya saja ya. Semoga cepat selesai. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelasnya, ciri-cirinya yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian, senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi, kata-katanya positif ya, tidak negatif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir, meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu dan ke waktu. Jadi tidak harus keyakinan kelas itu selama setahun nggak diubah gitu. Jadi kita tinjau dulu sesuai dengan masalah yang ada di kelas. Bu, mau diubah nggak? Mau ditambahin keyakinan kelasnya? Boleh. Jadi disesuaikan dengan keadaan kelas. Ini prosedurnya. Yang pertama, kalau misalkan keyakinan sekolah itu bisa diterapkan ya Bu, ya, untuk kepala sekolah. Kita curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nih, kita tulis dulu nih peraturan apa saja. Nah, catat di papan tulis atau di kertas yang besar. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian ini maksudnya gini ya, kalau negatif tuh misalkan jangan datang terlambat. Nah, itu kan negatif. Diubah ke positif jadi ya, datanglah tepat waktu. Ditambah dengan keyakinan kelas, nilai kebajikan apa? Iya, disiplinnya apa? Dalam hal apa? Menghormati, ya, menghormati atau menghargai. Ya. Jadi saling menghargai dengan datang tepat waktu. Itu baru keyakinan kelas. Kemudian tinjau kembali, ya, biasanya peraturan-peraturan itu satu keyakinan. Jadi misalkan datang tepat waktu, mengapa? Datang tepat waktu, misalkan kemudian antri, misalkan ya, kemudian baris berbaris. Nah, itu kan satu keyakinan, yaitu saling menghargai, seperti itu. Saling menghormati. Makanya cukup satu aja, satu poin dengan 3 peraturan. Seperti itu. Kemudian, nah, tidak terlalu banyak ya, bisa berkisar antara 3 sampai 7 saja. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Lalu menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Jadi harus ditandatangani. Kemudian keyakinan sekolah dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, misalkan setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan sebagainya. Kemudian ini yang keyakinan kelas 5. Nah, yang keyakinan kelas 7 ini lebih singkat lagi, hanya 3. Cuma dijelaskan hormat dalam hal apa. Misalkan kelas 7, keyakinan kelasnya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain dan sebagainya. Jadi cukup jangan banyak-banyak ya, 3 sampai 7 poin. Untuk selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi?
Ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika anak berbuat salah itu jangan tidak ada tindakan gitu, misalnya dibiarkan. Jadi harus digali dan sampai anak itu menyesali kesalahannya. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian artinya gini, kalau menebus kesalahan itu misalkan saya memecahkan gelas, oh ya udah saya ganti ya nanti. Jadi tidak hanya sampai di situ, tetapi bagaimana supaya kita tidak sampai memecahkan gelas lagi. Itu yang paling utama. Jadi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ya, artinya jangan sampai ada dendam. Ya, jangan sampai ada dendam. Setelah kita mulai melakukan kesalahan, kemudian kita menawarkan solution, tapi akhirnya murid itu tidak menerima, akhirnya dendam sama kita. Ya. Kemudian restitusi itu adalah tawaran ya, bukan paksaan. Kemudian yang selanjutnya restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Anak itu kalau misalkan berbuat masalah, itu artinya ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Yang 5 tadi ya, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan ya. Itu pasti ada yang tidak terpenuhi. Cuma dia gagal memenuhinya dengan membuat masalah. Nah itu tugas kita. Dari sensasi. Iya, dari kebutuhan sensasi yang hilang dari anak. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri itu adalah evaluasi diri, ya, evaluasi diri. Kita tuh nggak baik dalam apa ya? Itu yang kita perbaiki. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang selanjutnya menguatkan. Kemudian yang selanjutnya fokus pada solusi, ya, bukan pada masalahnya. Kemudian yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya ketika anak itu berbuat kesalahan jangan dipisahkan, karena dia nama JPR, tidak kamu tunggu di luar. Itu sebenarnya gitu. Jadi justru itu membuat anak tuh jadi merasa dikecilkan. Jadi tidak boleh dikecilkan. Nah, untuk mencapai restitusi itu dengan cara melakukan segitiga restitusi. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kita berpendapat bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita jangan judge anak kamu salah. Oke lah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya.